ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di live Zoom meeting kepada para calon mahasiswa baru Universitas Pertamina yang akan dilantik menjadi mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Sebelum acara dimulai, pastikan seluruh calon mahasiswa baru telah menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan acara, yakni kemeja putih dan bawahan hitam formal. Menggunakan background kegiatan pada aplikasi Zoom, mematikan mikrofon selama acara berlangsung, dan mengikuti acara seremonial dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 kepada para calon mahasiswa baru, tamu undangan, serta para hadirin baik yang mengikuti acara secara langsung maupun secara daring. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 dapat disaksikan secara live melalui official channel Universitas Pertamina, yakni YouTube Universitas Pertamina, Instagram @Universitas Pertamina, Facebook fanpage Universitas Pertamina. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka mencegah penularan COVID-19, kami informasikan bahwa acara sidang terbuka pada hari ini dilaksanakan dengan memenuhi standar protokol kesehatan. Kami juga menghimbau kepada para calon mahasiswa baru dan seluruh tamu undangan yang hadir secara daring agar tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan yang sempurna. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 akan segera dimulai. Rektor Universitas Pertamina, Presiden Direktur Pertamina Foundation, beserta para pimpinan memasuki ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Pertamina, Presiden Direktur Pertamina Foundation, beserta pimpinan Universitas Pertamina memasuki ruang sidang terbuka.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 oleh Rektor Universitas Pertamina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Rabu 23 September 2020, Universitas Pertamina menyelenggarakan sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan 3 acara sebagai berikut. Yang pertama adalah penerimaan calon mahasiswa baru menjadi mahasiswa Universitas Pertamina program sarjana untuk tahun akademik 2020-2021. Yang kedua adalah orasi ilmiah oleh founder OKOC Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno MBA. Yang ketiga adalah penandatanganan kerjasama dengan para mitra Universitas Pertamina menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada sidang terbuka ini. Maka dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini saya nyatakan sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 resmi dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Pertamina. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Angkasa Raya
Selesai. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ihsan Setiaputra, kami mohon kesediaannya untuk dapat menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama PT Pertamina Persero yang diwakili oleh Bapak Kus Hartanto, Direktur SDM PT Pertamina Persero. Ketua Pertamina Foundation Bapak Agus Masud, CEO dan founder OCOC Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, para wakil rektor dan pimpinan Universitas Pertamina, dan para tamu undangan pada acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina yang dilaksanakan secara daring. Izinkan saya melaporkan kegiatan seleksi mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun ajaran 2020-2021. Telah dilaksanakan 2 kali ujian masuk yang dilaksanakan secara tatap muka. Diselenggarakan di 18 kota, yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Penajam Pasir, Balikpapan, dan Makassar. Namun dengan merebaknya pandemi COVID-19, seleksi mahasiswa baru Universitas Pertamina diadakan melalui seleksi nilai raport sebanyak 4 kali dan seleksi berdasarkan nilai UTBK sebanyak 2 kali. Peserta seleksi yang diadakan 8 kali adalah 9.141 orang, sedangkan yang mendaftar sebagai mahasiswa baru adalah 1.405 orang. Dengan demikian rasio yang diterima dan mendaftar dengan peserta ujian adalah 1:6,5. Untuk tahun akademik 2020-2021, Universitas Pertamina juga menerima 61 mahasiswa beasiswa undangan melalui seleksi rapot dan wawancara. Beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa yang secara finansial tidak mampu dengan prestasi akademik sangat baik. Beasiswa yang diberikan berupa pembebasan biaya sumbangan pengembangan institusi atau SPI, pembebasan biaya kuliah semester, dan bantuan biaya hidup sebesar 1,2 juta per bulan. Diberikan pula beasiswa ekonomi kepada peserta ujian masuk berupa pembebasan biaya SPI dan biaya kuliah penuh maupun sebagian kepada 78 mahasiswa. Selain beasiswa ekonomi, diberikan pula beasiswa prestasi, yaitu pembebasan sepenuhnya biaya SPI dan pembebasan separuh biaya SPI kepada peserta seleksi mahasiswa baru dengan nilai yang sangat baik. Beasiswa ini diberikan kepada 100 peraih nilai tertinggi seleksi nilai raport 1 di periode bulan April 2020. Dari 100 calon mahasiswa yang akhirnya mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Pertamina adalah sebanyak 27 mahasiswa. Universitas Pertamina memberikan pula 5 beasiswa Aperti BUMN. Dengan demikian, 171 mahasiswa Universitas Pertamina menerima beasiswa undangan, beasiswa ekonomi, dan beasiswa prestasi atau sejumlah 12,1%. Dari jumlah mahasiswa baru yang diterima dan melakukan pendaftaran ulang serta verifikasi dokumen ke Universitas Pertamina, diketahui bahwa program studi yang terbanyak mahasiswanya adalah teknik geologi, teknik perminyakan, dan teknik logistik, dengan calon mahasiswa masing-masing 147, 146, dan 134. Dari data asal sekolah mahasiswa baru UP menunjukkan bahwa mereka mewakili 33 provinsi di seluruh Indonesia, di mana hanya Sulawesi Barat
yang belum ada perwakilan mahasiswanya di Universitas Pertamina. Semoga di tahun mendatang Universitas Pertamina dapat menerima mahasiswa dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Demikian laporan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ihsan Setiaputra atas laporannya. Pelantikan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 oleh Rektor Universitas Pertamina. Saudara-saudara, setelah menerima laporan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 bahwa saudara-saudara telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif untuk diterima sebagai mahasiswa Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Maka berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Pertamina tentang penetapan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai mahasiswa baru Universitas Pertamina untuk tahun akademik 2020-2021. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang melimpahkan petunjuk serta hidayahnya kepada saudara-saudara. Pengambilan janji mahasiswa Universitas Pertamina. Bersediakah saudara-saudara membacakan janji mahasiswa Universitas Pertamina? Silakan mengikuti kata-kata teman saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji mahasiswa Universitas Pertamina. Kami, mahasiswa Universitas Pertamina, berjanji berintegritas tinggi dalam menuntut ilmu dan keterampilan untuk membangun Indonesia yang sejahtera dan beradab berdasarkan Pancasila. Kami berjanji bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika selama hidup kami. Kami berjanji akan senantiasa setia dan taat, serta berkontribusi dan berdedikasi untuk mengharumkan nama Universitas Pertamina dan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Ya Tuhan kami, ridhoi niat baik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bagimu Negeri oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Universitas Pertamina. Oh
Sambutan penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 oleh Rektor Universitas Pertamina. Kepada Bapak Profesor Ahmaloka PhD, kami mohon kesediaannya untuk dapat memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati MH, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur SDM PT Pertamina Persero, Bapak Kus Hartanto MBA, beserta para direksi PT Pertamina Persero, pimpinan dan anggota Dewan Penasehat Universitas Pertamina, pimpinan Pertamina Foundation, founder OKOC, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno MBA, para pengelola Universitas Pertamina, rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan, rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik, para mahasiswa baru Universitas Pertamina yang saya banggakan, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga pada hari ini, Rabu 23 September 2020, kita semua dapat hadir secara daring dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersemangat untuk melaksanakan salah satu agenda utama bagi keluarga besar Universitas Pertamina, yaitu sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Meskipun pada seremoni sidang terbuka hari ini kita tidak bertatap muka secara langsung, semoga tidak mengurangi niat tulus kami untuk menyambut dan menerima para mahasiswa baru Universitas Pertamina. Alhamdulillah, pada tahun 2020 ini Universitas Pertamina menerima 1.407 mahasiswa baru. Para mahasiswa baru yang tergabung di Universitas Pertamina adalah putra-putri terpilih yang telah mengikuti seleksi baik melalui ujian tulis berbasis komputer maupun seleksi yang lain dengan persaingan yang sangat ketat. Proses seleksi diikuti oleh 9.141 peserta dari berbagai penjuru tanah air. Dari 9.140 peserta seleksi ujian masuk dan UTBK, Universitas Pertamina menerima 1.234 mahasiswa reguler dan 166 mahasiswa dengan beasiswa. Selain itu, ada 5 orang yang berhasil meraih beasiswa Aliansi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara atau yang biasa kita kenal dengan APERTI BUMN. Dari total peserta seleksi beasiswa khusus untuk yang APERTI ini diikuti oleh 8.845 peserta. Sehingga total mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 berjumlah 1.405 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ditambah dengan 2 mahasiswa yang kami terima dari Tajikistan. Maka kembali secara keseluruhan ada 1.407.
Sebagai Rektor, perkenankan saya mengucapkan selamat datang di Universitas Pertamina. Selamat atas keberhasilan adik-adik segenap mahasiswa baru Universitas Pertamina atas kerja keras mengikuti seleksi mahasiswa baru di Universitas Pertamina. Sehingga saat ini adik-adik telah resmi bergabung menjadi keluarga besar Universitas Pertamina. Saya yakin adik-adik adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan saya bangga menerima kedatangan adik-adik sebagai peserta didik di Universitas Pertamina. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai, saat ini kita semua sedang berada dalam sebuah kondisi pandemi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda dengan pandemi-pandemi sebelumnya, pandemi COVID-19 menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia. Tak lama setelah kasus tersebut terkonfirmasi ditemukan di Wuhan, China, beberapa negara lain melaporkan kejadian serupa. Dunia modern yang saling terhubung satu sama lain dan kemajuan moda transportasi yang memudahkan perpindahan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain membuat virus menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Di Indonesia, 6 bulan sejak kasus pertama dikonfirmasi pada bulan Maret 2020, kurva kasus positif COVID-19 masih terus menanjak. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, kasus positif virus corona di Indonesia sudah mencapai lebih dari 240.000 kasus. Angka yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan kita semua. Beberapa negara dengan tingkat ekonomi maju yang sudah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi ini. Singapura yang pada tahun 2019 lalu berdasarkan The Global Competitiveness Report yang dipublikasi oleh World Economic Forum dinyatakan sebagai negara dengan peringkat daya saing global nomor 1 di dunia. Akibat tekanan pandemi ini, perekonomiannya mengalami kontraksi dan pada bulan Juli lalu masuk pada resesi yang panjang. Begitu pula Korea Selatan. Akibat pandemi, ekspor yang merupakan pergerakan utama ekonomi Korea Selatan merosot tajam sehingga ekonomi Korea Selatan terkontraksi 2 kuartal berturut-turut dan mengalami resesi. Sampai kapankah virus ini akan menyebar dan kapan pandemi ini akan berakhir? Hingga saat ini belum ada yang bisa memprediksi secara akurat. Sejumlah pakar dan ahli hanya mampu memprediksi kapan perkiraan waktu kurva kasus COVID-19 akan menurun atau melandai. Namun untuk menjawab kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir, tidak ada jawaban yang pasti. Sebab hingga saat ini vaksinnya pun belum ditemukan. Di tengah pandemi ini, kondisi ketidakpastian semakin meningkat. Segala hal berubah dalam waktu yang sangat singkat. Kampus yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk mahasiswa kini sepi. Pusat-pusat perbelanjaan yang dulu selalu dipenuhi pembeli, kini tidak ada pembeli. Untuk itu, kita perlu beradaptasi dengan cepat. Orang yang bisa bertahan dalam kondisi ketidakpastian ini adalah orang yang adaptif dan responsif. Tanpa kemampuan adaptif yang baik, tentu kita tidak bisa bertahan di tengah hantaman perubahan yang penuh dengan ketidakpastian. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai dan hadirin yang saya muliakan,
Dunia hari ini sedang mengalami fenomena volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang biasa disebut dengan era VUCA. Pergerakan dunia industri dan persaingan kerja tidak lagi linier. Perubahan terjadi secara cepat, mengacak-ngacak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Bahkan saat kita sudah biasa dengan kosakata new normal atau normal baru yang menjelaskan kondisi hari ini. VUCA bukanlah akronim baru. Akronim ini pertama kali dipergunakan pada tahun 1987, mengacu pada teori kepemimpinan yang digagas oleh Warren Bennis dan Bernard Nanos. Akronim VUCA menggambarkan perubahan kondisi yang sangat cepat, ketidakpastian, kompleksiti, dan ketidakjelasan. Volatility merefleksikan kondisi dunia yang terus berubah. Setiap hari dunia menjadi semakin tidak stabil. Perubahan menjadi tidak terduga, semakin dramatis, dan terjadi semakin cepat. Dalam kondisi ini, kita semakin sulit memprediksi apa yang akan kita hadapi. Uncertainty menggambarkan kondisi dunia dan berbagai peristiwa yang semakin sulit diantisipasi dan diprediksi dengan akurat. Pengalaman masa lalu menjadi kurang relevan dan bisa menyesatkan kita jika diterapkan sebagai acuan pengambilan keputusan. Kompleksiti adalah kondisi dunia modern yang lebih kompleks dari sebelumnya. Segala persoalan lebih sulit untuk dipahami karena multifaktor yang saling terkait. Fenomena yang terjadi semakin bias sehingga sulit untuk disimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada gilirannya, pengambilan keputusan yang tepat menjadi hal yang sangat rumit. Ambiguity mengisyaratkan sebuah kondisi dunia yang semakin tidak jelas. Batas antara hitam dan putih semakin pudar. Realitas semakin kabur sehingga memicu kesalahpahaman dalam berbagai kondisi. 4 hal ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, sedang kita hadapi bersama. Dan semakin kita rasakan realitanya di tengah pandemi ini. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya acara sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan secara daring. Tapi ini adalah salah satu bentuk adaptasi yang mesti dilakukan. Aktivitas harus tetap berjalan. Proses pendidikan harus tetap dilakukan meskipun dengan dimediasi teknologi komunikasi dalam kondisi baru ini. Dalam kondisi VUCA, kita dituntut untuk bertransformasi menjadi pribadi yang agile, yaitu pribadi yang punya visi jelas, namun fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat. Pribadi yang lincah dan fleksibel dalam menghadapi masalah. Karena kondisi VUCA, agility menjadi imperatif global di tengah lingkungan yang berubah dengan cepat. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai dan rekan-rekan pendidik yang kami hormati. Di tengah kondisi ini, prediksi World Economic Forum bahwa ada 10 keterampilan pekerjaan yang diperlukan untuk berhasil di era revolusi industri keempat semakin terlihat urgensinya. 10 keterampilan tersebut adalah mampu menyelesaikan persoalan yang rumit, mampu berpikir secara kritis, memiliki daya kreativitas yang tinggi,
sanggup memimpin orang lain, dapat bekerja sama dengan orang lain, memiliki kecerdasan emosional, mampu membuat keputusan yang benar dan tepat, mau membantu orang lain, handal bernegosiasi dan persuasi kepada orang lain, serta dapat bersikap fleksibel dan adaptif. Perubahan dan munculnya kebutuhan terhadap keterampilan baru di masa depan sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi. Kreativitas yang pada tahun 2015 berada pada posisi ke-10, melesat ke posisi ketiga teratas dalam deretan keterampilan kerja yang paling dibutuhkan pada tahun 2020. Beserta dengan kompleks problem solving dan critical thinking. Dengan banyaknya produk baru, teknologi baru, dan cara kerja baru, maka pekerja di masa depan dituntut untuk lebih kreatif agar tidak digantikan oleh mesin otomasi. Hingga beberapa tahun ke depan, ketika revolusi industri 4.0 mendapati puncaknya, 10 keterampilan yang telah disebutkan akan sangat dibutuhkan agar kita dapat beradaptasi dengan perubahan, beradaptasi dengan disrupsi teknologi, beradaptasi dengan keadaan normal baru. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai, di tengah pandemi, industri terdisrupsi semakin cepat. Dalam 6 bulan terakhir, kita bisa melihat fenomena menarik. Terlihat seluruh elemen masyarakat berusaha keras menguasai teknologi daring. Proses pembelajaran di seluruh tingkat pendidikan berubah dari luring menjadi daring. Guru, dosen, mahasiswa, murid, bahkan orang tua dalam waktu singkat dipaksa menguasai teknologi pembelajaran secara daring. COVID-19 memaksa mempercepat kita untuk menguasai teknologi daring. Setidaknya pada semester 1 ini, adik-adik mahasiswa baru akan mengikuti pembelajaran secara daring. Tentunya tanpa mengurangi materi yang diajarkan dan tanpa mereduksi capaian hasil pembelajaran yang ditargetkan. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai, saat ini adik-adik berada di masa transisi dari SMA ke perguruan tinggi. Kultur perguruan tinggi tentunya berbeda dengan kultur SLTA. Saat ini adik-adik adalah bagian dari komunitas akademik yang lebih besar dibandingkan dengan pada saat adik-adik masih di SMA. Adik-adik secara pribadi akan bertanggung jawab terhadap pengalaman belajar yang akan adik-adik jalani. Keberhasilan studi adik-adik ditentukan oleh usaha adik-adik masing-masing. Para dosen akan berperan dalam memberikan inspirasi pengetahuan. Namun, teman-teman dosen tidak akan mendikte ilmu pengetahuan kepada adik-adik. Adik-adiklah yang akan menentukan sejauh mana kasanah ilmu pengetahuan yang akan diarunginya. Para dosen akan memberikan tantangan agar adik-adik mampu mencapai atau bahkan melewati batas kemampuan diri. Tentu butuh waktu untuk membiasakan diri dalam lingkungan akademik perguruan tinggi, tapi yakinlah kami semua yang ada di sini akan selalu mendukung dan membantu adik-adik untuk berjuang dalam proses pembelajaran. Tantangan yang akan adik-adik hadapi di masa depan cukup berat. Akan ada persaingan tenaga kerja yang ketat.
Pesaing adik-adik bukan hanya sesama tenaga kerja manusia, namun juga teknologi otomasi. McKinsey Global Institute dalam laporannya yang terbit Desember 2017 memperkirakan bahwa akan ada 400 sampai 800 juta orang di dunia yang akan kehilangan pekerjaan digantikan oleh otomasi hingga pada tahun 2030 nanti. Jika adik-adik individu usia produktif tidak dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai, maka tingkat pengangguran diperkirakan akan sangat tinggi. Adik-adik adalah putra-putri terbaik bangsa yang punya kesempatan untuk berkontribusi lebih untuk Indonesia karena telah sanggup meraih kesempatan untuk menempuh perguruan tinggi yang tidak bisa didapat oleh putra-putri bangsa yang lainnya. Perguruan tinggi memegang peran sentral di tengah arus perubahan yang begitu cepat. Akibat pandemi ini, hampir semua hal akan sangat cepat berubah. Konsep baru, teknologi baru, pengetahuan baru, bahkan cabang ilmu baru akan bermunculan. Maka perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner, yaitu individu-individu yang memiliki motivasi kuat untuk terus belajar. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai, untuk menjawab tantangan VUCA dan revolusi industri keempat, mahasiswa selain perlu menjadi lifelong learner, juga perlu ditunjang kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa dinamakan high order thinking skill. High order thinking skill sudah cukup dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Walaupun sudah menjadi ide lama, namun masih relevan dan semakin dibutuhkan dalam proses pembelajaran saat ini. Hal ini pula yang akan membedakan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di level mengingat, memahami, dan mengaplikasikan, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah. Namun, kita akan membiasakan proses belajar mengajar di tingkat analisis, evaluasi, dan mencipta yang dikategorikan sebagai berpikir tingkat tinggi. Hal ini sejalan dengan karakteristik keterampilan yang dibutuhkan masyarakat abad ke-21 yang dipublikasikan oleh Partnership of 21st Century Skill. Organisasi Partnership of 21st Century Skill mengidentifikasikan bahwa pembelajar pada abad ke-21 harus mampu mengembangkan keterampilan kompetitif yang berfokus pada pengembangan high order thinking seperti berpikir kritis, pemecahan masalah atau problem solving, keterampilan berkomunikasi, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Keterampilan-keterampilan itulah yang akan mewarnai proses belajar adik-adik di Universitas Pertamina. Di tahun pertama, adik-adik akan mendapatkan mata kuliah critical thinking dan creative problem solving sebagai fondasi untuk mempertajam berpikir sehingga dapat sampai pada level high order thinking skill. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai, Universitas Pertamina dengan visi menjadi universitas kelas dunia atau world class university di bidang energi akan terus maju berkontribusi dalam rangka
menyongsong pengembangan iptek dan berbagai tantangan bangsa di masa depan. Adik-adik adalah calon-calon pemimpin dunia. Sejak awal didirikannya, universitas ini telah berkomitmen untuk mengisi dunia industri dengan sarjana-sarjana yang kompeten di bidangnya masing-masing. Lulusan Universitas Pertamina akan menjadi sarjana plus, yaitu seorang scholar atau cendekia yang tidak hanya menguasai keilmuannya, namun juga memiliki karakter profesional. Di kampus ini adik-adik akan kami ajak menjadi lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Kurikulum di Universitas Pertamina didesain sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di masa depan. Di antaranya dengan memasukkan 10 keterampilan yang dibutuhkan pada revolusi industri 4.0. Selanjutnya secara periodik, adik-adik akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan wawasan dalam kegiatan upbringing yang mendatangkan tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya masing-masing. Selain itu, pengajar di Universitas Pertamina tidak hanya seorang akademisi, namun juga praktisi-praktisi atau pelaku-pelaku industri. Harapan adik-adik tidak hanya belajar dalam lingkup kelas atau laboratorium, tetapi juga bisa belajar di luar kelas dan di luar laboratorium. Baik dalam bentuk field trip, pertukaran pelajar ke luar negeri, maupun dalam bentuk intensif di sektor-sektor industri. Universitas Pertamina juga telah memiliki mitra universitas terkemuka di luar negeri yang tersebar di benua Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Secara rutin, International Office Universitas Pertamina melakukan kegiatan student exchange atau pertukaran pelajar dalam program di universitas yang kita namakan dengan study abroad. Adik-adik dapat mengikuti program tersebut untuk ikut kuliah di luar negeri dalam durasi waktu tertentu. Selain itu, Universitas Pertamina juga menerima inbound student, yaitu mahasiswa dari luar negeri, dari berbagai universitas terkemuka di luar negeri, untuk belajar di Universitas Pertamina. Salah satu dampak positif dari pandemi ini, pertukaran mahasiswa dapat dilakukan secara online. Tentu ini akan memangkas biaya yang cukup besar, karena adik-adik tidak harus pergi ke negara yang bersangkutan. Adik-adik tetap ada di Jakarta atau tetap ada di tempat masing-masing, tetapi dapat mengikuti kuliah-kuliah di luar negeri oleh dosen-dosen yang ada di universitas mitra kita tersebut. Segenap mahasiswa baru yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berpesan, adik-adik adalah putra-putri terbaik bangsa ini, karena telah sanggup meraih kesempatan yang tidak bisa didapatkan oleh semua putra-putri bangsa yang lainnya. Akan tetapi, menjadi putra-putri bangsa terbaik juga membawa konsekuensi. Di pundak adik-adik juga terdapat tanggung jawab untuk turut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemajuan bangsa Indonesia bergantung pada kontribusi adik-adik kelak. Ketika adik-adik telah menyelesaikan studi dan berkiprah di berbagai arena kehidupan di masyarakat. Masyarakat dan bangsa Indonesia membutuhkan kontribusi terbaik adik-adik untuk menghela dan memimpin perubahan-perubahan bangsa
ke arah yang lebih sejahtera dan lebih tercerahkan. Adalah wajar dan adil bila tanggung jawab yang lebih besar diemban oleh mereka yang mendapat kesempatan yang lebih baik dan memiliki kemampuan yang lebih. Adik-adik harus belajar secara sungguh-sungguh sehingga akan menjadi bagian dari sumber daya manusia Indonesia yang tangguh. Dengan iptek yang nanti akan adik-adik pelajari dan kembangkan selama mengikuti pendidikan di Universitas Pertamina, disertai dengan motivasi kuat untuk menjadi lifelong learner, saya percaya kita mampu membangun Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih beradab. Dengan segala potensi yang ada, adik-adik berpotensi menjadi global leaders atau pemimpin dunia. Bila disertai dengan semangat, wawasan yang luas, sanggup menembus pluralitas pemikiran, sanggup memahami permasalahan dalam pluralitas perspektif, memahami dengan pemikiran yang kritis dan berpijak pada prinsip yang kokoh, serta memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran maupun tindakan atas dasar prinsip kesetaraan dan berpegang pada nilai-nilai universal. Dalam aktivitas adik-adik di masyarakat, jangan lupa untuk selalu mengedepankan karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan untuk memberikan yang terbaik atau giving the best yang dijiwai oleh akhlak dan budi pekerti yang mulia. Implementasikan selalu prinsip kerja 5As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja mawas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas dalam diri pribadi serta seluruh aktivitas kita semuanya. Di samping itu, jiwai 6 nilai utama Universitas Pertamina, yaitu spirituality, integrity, professional and innovative, excellent, dan global mindset, serta memiliki tanggung jawab sosial atau social responsibility. Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin yang saya muliakan, pada hari yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi-tradisi yang ada dalam beberapa kampus pada penerimaan mahasiswa baru, akan ada kuliah umum. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan diangkat adalah kontribusi pemuda dalam menciptakan SDM unggul Indonesia. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Kami mengucapkan terima kasih atas pencurahan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan untuk menyiapkan kuliah ini. Kami berharap kuliah umum ini akan memberikan gambaran tentang tantangan pemuda di masa depan dan bagaimana kontribusi pemuda dalam menciptakan SDM unggul Indonesia. Perkenankan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Rektor Universitas Pertamina menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang dalam kepada PT Pertamina Persero, Pertamina Foundation, dan seluruh sivitas akademika Universitas Pertamina. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh mitra universitas dan segenap insan pers yang telah bekerja sama selama ini. Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Sebagai akhir dari sambutan ini, marilah kita panjatkan doa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua rasa kepedulian
dan kebersamaan yang tinggi, serta kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama di kampus Universitas Pertamina yang kita banggakan ini. Kepada adik-adik para mahasiswa baru, selamat belajar dan selamat berkarya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Ahmaloka PhD atas sambutan yang telah diberikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di live Zoom meeting kepada Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Persero, Bapak Kushartanto. Apresiasi seni oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Universitas Pertamina. And the dream we were conceiving will be filled joyful praise. And the world we once believing will shine beyond grace. Then why do we keep trading life with earth crucified soul? Don't expect to see this world is heavenly, because Lord, we could fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fears. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care.
Sambutan Direktur Utama PT Pertamina Persero diwakili oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Persero. Kepada Bapak Kushartanto, kami mohon kesediaannya untuk dapat memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Pertamina Bapak Profesor Armaloka PhD beserta para wakil rektor, pimpinan dan anggota Dewan Penasehat Advisory Board Universitas Pertamina, pimpinan Pertamina Foundation, founder OKOC Bapak Haji Sandiaga Uno, BA, MBA, para pengelola Universitas Pertamina, rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan, rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik, para mahasiswa baru Universitas Pertamina yang saya banggakan, serta para undangan hadirin yang saya muliakan. Izinkan kami menyampaikan sambutan yang sudah disiapkan oleh Ibu Dirut Pertamina, Ibu Nike Widiawati, karena kesibukannya tidak bisa hadir secara pribadi dan menugaskan kami untuk dapat membacakan sambutannya, dan semoga sambutan dan kehadiran ini tetap tidak mengurangi kebesaran dan hikmat acara yang insya Allah hari ini kita mulai dan kita akan selesaikan bersama sebagai bagian penting dalam sejarah Universitas Pertamina pada pagi hari ini. Izinkan Ibu Bapak sekalian, saya membacakan sambutan beliau dan saya awali. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini di pagi yang cerah dalam keadaan sehat, alhamdulillah, bahagia pada acara yang penting membagikan kita semua, yaitu sidang terbuka penerimaan masa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Meski di tengah kondisi pandemik, Ibu Bapak sekalian, pembatasan fisik serta pelaksanaan secara virtual maupun fisik tentunya tidak mengurangi rasa syukur dan semangat kita bersama. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku, para mahasiswa dan masa baru Universitas Kebanggaan kita, Universitas Pertamina. Anak-anakku sekalian, saat ini kita sedang berada dalam masa revolusi, di mana sebelumnya yang kita kenal dengan masa revolusi industri 4.0, di mana digitalisasi sudah menjadi habit dan kebutuhan sehari-hari. Hadirnya generasi milenial, kita juga harus berkompetisi dengan digitalisasi yang bisa menggantikan banyak pekerjaan yang ada. Revolusi industri 4.0 ini juga sering disebut-sebut juga sebagai istilah VUCA. Ya, saya kira istilah yang tidak asing lagi, yakni volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Tentu kita tidak boleh menyerah dengan kondisi yang seperti ini, justru harus menjadi motivasi kita semua untuk bersama menjadi pribadi yang tangguh, memiliki target yang jelas, namun fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat di kondisi apapun. Setelah masa revolusi industri 4.0, saat ini kita dihadapkan dengan kondisi the new normal, di mana saat ini negeri kita tercinta, bahkan dunia, sedang menghadapi pandemik yang berkepanjangan, yaitu COVID-19. 6 bulan sudah sejak kasus pertama dikonfirmasi pada bulan Maret 2020, kurva kasus positif ini di Indonesia masih terus menanjak, sampai dengan hampir 250.000 orang yang positif, sampai dengan tanggal 21 September 2020. Dan belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Pandemik ini pun merubah pola hidup kita. Di masa the new normal ini hampir seluruh kita lakukan dari rumah. Kita bekerja secara work from home, menuntut ilmu dengan metode pun school from home. Namun kembali lagi kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi apapun yang sedang kita hadapi bersama. Sekarang satu-satunya cara untuk kita lakukan bukanlah dengan menyerah, ya, tidak melakukan apapun atau doing nothing, melainkan kita harus jaga produktivitas dengan adaptif dan responsif agar dalam situasi seperti ini tetap produktif namun aman dari COVID-19.
Sebuah quote terkenal dari Bapak Teori Evolusi Charles Darwin, "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable to change." Itulah yang sering dikatakan Charles Darwin dan kita tahu itu semua. Hadirin yang saya hormati, perlu diketahui bersama bahwa Universitas Pertamina ini didirikan tentu dengan tujuan dan visi yang sungguh mulia. Berdirinya Universitas Pertamina ini merupakan wujud kontribusi dari PT Pertamina Persero kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Universitas Pertamina ini didirikan dengan semangat menjadi perguruan tinggi berkelas dunia di bidang bisnis, teknologi, energi, dan sejalan dengan Pertamina yang memiliki visi menjadi World Class National Energy Company. Di bidang energi saat ini terdapat 4 hal yang sangat mempengaruhi, yaitu Industri 4.0, Renewable Energy, Sustainable Ecosystem, Business Performance. Hal ini juga yang sedang dijalankan oleh Pertamina untuk dapat meraih aspirasi di tahun 2024 menjadi leading global energy company dengan market value of $100 billion company, dan tetap menjalankan peran sebagai pengelola energi dan sumber daya mineral dan memiliki peran lebih di Indonesia. Kami berharap kalian semua, anak-anakku, dapat ikut terlibat memberikan kontribusi untuk Indonesia di masa-masa mendatang. Namun, untuk saat ini kami berharap anak-anakku dapat menimba ilmu dengan sebaik-baiknya di Universitas Pertamina yang kita cintai, sebagaimana yang pernah disampaikan pula oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Untuk kalian semua tetap harus belajar, yaitu 1, pendidikan yang efektif perlu adanya kolaborasi sistem antar mahasiswa, guru, dan orang tua atau dosen. Belajar banyak hal, kemampuan menyelesaikan masalah, ya, selalu percaya diri, kerjasama, serta jiwa pembelajar. Melahirkan empati, ya, nomor 3, berjiwa sosial sehingga diharapkan mahasiswa memiliki nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang baik, terlebih dalam masa-masa seperti sekarang ini. 4, berbasis teknologi. Sistem pendidikan secara daring tidak membatasi kalian semua mahasiswa untuk dapat belajar dimanapun dan kapanpun. 5, inovasi. Mendorong mahasiswa untuk terus kreatif dan ingin tahu di dalam bereksperimen untuk mengimplementasikan ide-idenya. Untuk itulah diperlukan peran kita semua untuk dapat mencapai hal-hal tersebut. Anak-anakku yang saya banggakan, di dunia pekerjaan nanti akan dipenuhi oleh para pekerja milenial dan generasi Z. Tentunya kita juga harus saling memahami perbedaan dan karakter sifat masing-masing yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan mampu beradaptasi dengan cepat. Kedua, generasi ini tentunya sudah sangat mampu dan dekat dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, sehingga bisa mendapatkan informasi secara cepat juga. Kedua generasi ini pun dinilai akan mampu memiliki ide-ide yang penuh dengan inovasi dan visioner. Namun, tetap kita perlu memperhatikan karakter-karakter yang kurang baik seperti konsumtif, serba instan, ya, prioritas pada aktualisasi diri sendiri, dan terkadang suka mengabaikan aturan-aturan yang ada. Semoga para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pertamina ini kedepannya bisa menyimbangkan kehidupan dan memilah-milah karakter yang harus dibentuk dan dibangun untuk kebaikan diri sendiri dan sekitarnya. Ciptakanlah pola pikir yang dapat terus berkembang agar tidak tertutup dengan hal-hal yang membatasi kita. Untuk menjadi seorang leader diperlukan karakteristik yang kuat, adaptif, care to each other, memiliki endurance pastinya, dan persistensi yang tinggi, berperan sebagai pionir dan role model. Kami berharap pada anak-anakku sekalian, kalian dapat menimba ilmu sebaik-baiknya di kampus tercinta ini, sehingga ke depan setelah berhasil menuntaskan pendidikan, kalian dapat mengamalkan, ya, dan mengimplementasikan ilmu yang didapat, serta memberikan sumbangsihnya untuk kepentingan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Jadilah
pribadi-pribadi yang paling adaptif terhadap perubahan, seperti pesan Pak Charles Darwin tadi, karena hanya dengan demikian kalian akan survive dan membawa bangsa Indonesia keluar dari masa yang penuh tantangan ini dan keluar sebagai bangsa pemenang. Hadirin sekalian, sebagai akhir dari sambutan ini, marilah kita panjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan, rahmat, keberkahan untuk dapat lulus menghadapi masa yang penuh dengan tantangan ini, insya Allah dengan hasil yang baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh jajaran Universitas Pertamina agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan di kampus tercinta ini, kampus yang membanggakan kita semua ini. Pada anak-anakku, mahasiswa baru, tetap terus bersemangat, semangat belajar, dan berkarya. Tunjukkan energimu pada negeri, bumi pertiwi tanah Indonesia, dan raihlah cita-cita kalian semua. Pada para tamu undangan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kembali saya ucapkan terima kasih atas waktu, kesempatannya untuk hadir pada acara yang penting hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya cita-cita kita semua bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 September 2020. PT Pertamina Persero, Direktur Utama Nike Widiawati. Terima kasih kepada Bapak Kushartanto atas sambutan yang telah diberikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa senyum, tapi takkan lama. Kau bisa berbeda hati, tapi aku tahu obatnya. Padu-padu manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa hitam putih, kau tak bergerakkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan, aku temu jalan yang lain. Padu-padu manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu bila bukan kehendaknya. Tidak satu duduk jelas duduk akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, mata tanganku rebut senyumku. Hitamkan
Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Orasi ilmiah oleh founder OKOC. Kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, kami mohon kesediaannya untuk dapat menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Terima kasih atas undangan dari Civitas Akademika Universitas Pertamina yang telah mengundang saya hadir di acara sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung secara virtual, tapi alhamdulillah saya bisa mengirimkan video secara digital. Materi yang ingin saya sampaikan adalah kontribusi pemuda dalam menciptakan SDM unggul Indonesia maju. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah pandemi kita masih diberikan kesehatan. Dan ini saat-saat buat mahasiswa baru menyadari bahwa di tengah pandemi kita beradaptasi. Dan anak-anak muda yang diberikan label kaum rebahan ini, para pemuda sebetulnya adalah agen perubahan.
Banyak yang menyebut kaum rebahan, tapi saya percaya Anda semua mahasiswa baru adalah agen perubahan. Anda lahir pada saat digitalisasi terakselerasi diakibatkan keadaan pandemi dan ekonomi. Bahwa di tengah-tengah kesulitan justru terbuka banyak peluang. Nah, disinilah peran pemuda. Karena SDM unggul itu yang menjadi prasyarat utama mencapai Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045. Kita menuju wawasan di mana Indonesia menjadi negara keempat terbesar ekonomi di dunia. Itu adalah peran-peran mahasiswa baru. 20 tahun dari sekarang kita akan melihat titik ini di 2020. 5 tahun sebelum kita memasuki 2045. Bahwa ternyata pandemi ini adalah eskalator dan elevator Indonesia mempercepat derap langkah pembangunan. Menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan efisiensi dan tatanan baru pembangunan kita, berfokus kepada pembangunan berbasis SDM. Dan saya yakin mahasiswa baru hari ini menjadi garda terdepan, lokomotif pembangunan bangsa. Sukses untuk mahasiswa baru, semangat, be the best that you can be, and let Allah do the rest. Sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, atas orasi ilmiah yang telah diberikan. Penyerahan beasiswa Universitas Pertamina secara simbolis. Kami mengundang dengan hormat Rektor Universitas Pertamina, didampingi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertamina untuk dapat menuju ke panggung seremoni. Selanjutnya, kami mengundang nama-nama mahasiswa berikut untuk dapat menerima beasiswa secara simbolis mewakili para mahasiswa penerima beasiswa Universitas Pertamina. Saudari Tika Amalia, Program Studi Teknik Lingkungan, asal sekolah SMAN Banua, Kalimantan Selatan, Bilingual Boarding School. Saudara Gian Septiawan, Program Studi Teknik Geofisika, asal sekolah SMA Islam Atira Boarding School, Bone. Acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan para mitra. Penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Pertamina dengan Institut Teknologi PLN. Kami mengundang dengan hormat Rektor Universitas Pertamina didampingi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina untuk maju ke meja penandatanganan. Selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat kepada Rektor Institut Teknologi PLN, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana, untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman. Kepada Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Ahmaloka PhD, kami persilahkan untuk menandatangani nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman, disaksikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto PhD. Institut Teknologi PLN akan bekerja sama dengan Universitas Pertamina dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi. Penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Pertamina dengan Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia.
Kami persilahkan dengan hormat kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia, Bapak Profesor Dana Santoso Saroso, PhD, untuk menandatangani nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman. Kepada Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Amaloka, PhD, kami persilahkan untuk menandatangani nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman. Disaksikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto, PhD. Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia akan bekerja sama dengan Universitas Pertamina dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi. Penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Pertamina dengan Perkumpulan Gerakan OKOC. Kami persilahkan dengan hormat kepada Ketua Perkumpulan Gerakan OKOC, Bapak Iim Rusyamsi, untuk menandatangani nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman. Kepada Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Amaloka, PhD, kami persilahkan untuk menandatangani nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman. Disaksikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto, PhD. Perkumpulan Gerakan OKOC akan bekerja sama dengan Universitas Pertamina dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi. Penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Pertamina dengan Yayasan Ekologi Kepulauan Riau. Kami persilahkan dengan hormat kepada Direktur Yayasan Ekologi Kepulauan Riau, Bapak Tri Armanto, SPI, untuk menandatangani nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman. Kepada Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Amaloka, PhD, kami persilahkan untuk menandatangani nota kesepahaman dan menunjukkan dokumen nota kesepahaman. Disaksikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto, PhD. Yayasan Ekologi Kepulauan Riau akan bekerja sama dengan Universitas Pertamina dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi. The signing Memorandum of Agreement for the Master Fast Track Program between Faculty of Engineering of Multimedia University Malaysia and Department of Electrical Engineering Universitas Pertamina. We would like to welcome yang berbahagia Profesor Dato Dr. Mazliham Maksud as President Multimedia University to sign the documents. Thank you. Please show the documents for a moment to take a picture. And we would like to welcome Bapak Profesor Amaloka, PhD, as a Rector of Universitas Pertamina to sign the document.
Thank you, Professor Amaloka. Please show the document for a moment to take a picture. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Pertamina dengan Institut Teknologi PLN. Kami persilahkan dengan hormat kepada Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Admisi Institut Teknologi PLN, Bapak Dr. Insinyur Sucipto Suwono, untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama. Kepada Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto, PhD, kami persilahkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama. Disaksikan oleh Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Amaloka, PhD. Institut Teknologi PLN akan bekerjasama dengan Universitas Pertamina dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara (APARTI) BUMN. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Pertamina dengan Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia. Kami persilahkan dengan hormat kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia, Bapak Gunawan Wicaksono, PhD, untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama. Kepada Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto, PhD, kami persilahkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama. Disaksikan oleh Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Amaloka, PhD. Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia akan bekerjasama dengan Universitas Pertamina dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara (APARTI) BUMN. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Pertamina dengan Perkumpulan Gerakan OKOC. Kami persilahkan dengan hormat kepada Ketua Perkumpulan Gerakan OKOC, Bapak Iim Rusyamsi, untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama. Kepada Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Universitas Pertamina, Bapak Budi W. Sucipto, PhD, kami persilahkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama. Disaksikan oleh Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Ahmad Loka, PhD. Perkumpulan Gerakan OKOC akan bekerjasama dengan Universitas Pertamina dalam bidang penelitian di bidang ekonomi kerakyatan dan kepedulian sosial. Dengan ditandatanganinya, nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama tersebut menandakan bahwa Universitas Pertamina telah secara resmi bekerjasama dengan para mitra. Semoga kerjasama ini dapat berjalan sesuai dengan harapan para pihak. Pembacaan doa dipimpin oleh PJ Manajer Komunikasi Universitas Pertamina. Kepada Bapak Muhammad Arham, PhD, kami mohon kesediaannya untuk memimpin pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai, insya Allah saya akan memimpin doa dengan cara Islam
Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik mahasiswa yang memiliki keyakinan yang berbeda, dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim. Kami semua berkumpul di kesempatan ini dalam acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina, dan kami memohon kepadamu ya Allah, izinkanlah serta berkahilah kegiatan kami ini dalam cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, agar kami dapat mendidik anak-anak kami, sehingga kelak mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat menggunakan segala ilmu yang Engkau berikan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 oleh Rektor Universitas Pertamina. Hadirin yang kami hormati, seluruh sidang terbuka pada hari ini, Rabu 23 September 2020, telah berlangsung dengan tertib, khidmat, dan lancar. Universitas Pertamina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan hadirin dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka dengan ini saya nyatakan sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021 telah selesai. Rektor Universitas Pertamina, Presiden Direktur Pertamina Foundation, beserta para pimpinan bersiap meninggalkan ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Pertamina, Presiden Direktur Pertamina Foundation, beserta pimpinan Universitas Pertamina meninggalkan ruang sidang terbuka.
Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan para hadirin dalam mengikuti prosesi sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Pertamina tahun akademik 2020-2021. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Selalu jaga kesehatan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pertamina, be global leaders!